Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah wirid bulanan Masjid Raya Jihad yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kami mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba, Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita masih tetap dengan judul yang sama, yaitu usaha untuk mencapai takwa. Mari kita awali kembali pertemuan awal dengan surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 133 sampai 136. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfirudz dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun waktu sempit, dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu mohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak
meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Baik Bapak-bapak, Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat 133 bersegeralah untuk mendapatkan yang dua tadi, ampunan dan surga. Nah, jangan ditunggu-tunggu, jangan dinanti-nanti. Nah, jangan ditunggu-tunggu, jangan dinanti-nanti, bersegera. Soal kalau contohan kajian kemarin nanti agenda orang na lampu bapadam patang itu kelebihan nanti agendanya atau pokok nanti agenda. Hah? Kan mematian lampu dah takkan ada. Hah? Itu nan allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama kajian baru itu. Ayat 130 sampai allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Jadi dalam keadaan lapang, dalam keadaan sampik, tanda orang bertakwa itu yang tetap memberi. Ada kalau itu jangan membaca lah balik hadis ke petang tu, supaya nak tekan nala dah kadi petang balik. Arti salah apa ya, ibu-ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya saya sangat lapar. Paham? Baik. Maka beliau membawanya ke salah seorang istrinya, dan istrinya berkata, demi zat yang mengutus Tuhan dengan kebenaran, saya tidak mempunyai sesuatu apapun kecuali air. Kemudian beliau membawanya ke istri yang lain, dan istri yang lain itu berkata seperti apa yang dikatakan oleh istri yang pertama tadi. Sehingga semua istrinya mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh istri yang pertama tadi. Yakni tidak. Demi zat yang mengutus Tuhan dengan kebenaran, saya tidak mempunyai sesuatu apapun kecuali air. Maka beliau bersabda kepada para sahabat, siapa yang sanggup menjamu tamu pada malam ini? Ada salah seorang sahabat Ansor berkata, saya wahai Rasulullah. Kemudian orang itu pergi bersama sahabat tadi, dan setelah sampai di rumah, sahabat itu berkata kepada istrinya, muliakanlah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain dikatakan sahabat itu berkata kepada istrinya, apakah kamu mempunyai makanan? Istrinya menjawab, tidak, kecuali makanan untuk anak-anak. Sahabat itu berkata, hiburlah mereka dengan sesuatu, dan bila mereka ingin makan, maka tidurkanlah mereka. Bila tamu kita nanti masuk, maka padamkanlah lampu itu, dan perlihatkanlah bahwa seakan-akan kita ikut makan. Kemudian mereka duduk bersama dan tamu itu makan, tetapi sahabat dan istrinya bermalam dalam keadaan lapar. Ketika pagi harinya mereka bertemu dengan Nabi SAW, beliau bersabda, Allah telah kagum pada perbuatan kalian di dalam menjamu tamu semalam. Kelebihan yang diagen ke tamu tadi atau pokok? Pokok, bayangkan. Alika berurang di antara awak nang kadung itu tuh. Ya jangka pokok dia gila biasa juga nama lagi. Pribadi allazi jama'a malan wa adada, sibuk mengumpul aja metong-metong. Wa yatumuna ma atahumullahu min fadli, menyembunyikan apa yang telah Allah berikan kepadanya dari karunia-Nya. Di akhlaknya orang yang bertakwa itu adalah allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dia dalam keadaan lapang, dia dalam keadaan sampik, tetap tangannya beradu dia teh. Di sebenarnya bu maja termasuk lagi kegiatan wiri bulanan awak ko, awak makan bersama maja awak tangan dia teh itu. Bara ala kadar sedulu, ala kadar tu beradu so itu bahasa awaknya.
Nah, membawa lado, membawa apa, pucuk ubi, ada masalah. Pokoknya belajarlah tangan dia teh. Jangan merajajo meminta, tapi belajarlah semua. Nah, dikuatlah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu dalam ayat 130 sampai yaitu wal kaziminal ghaiz. Itu mampu menahan amarah, artinya orangnya penyabar. Jadi akhlak orang bertakwa itu adalah penyabar. Bisa menahan amarah, bisa mengendali. Kalau mau sampaikan dulu dalam ibadah, asyamu junnah, asyamu nisfu sabri. Nah, jadi dulu kini adalah bahwa akhlaknya orang yang bertakwa tadi mampu menahan amarah. Ini coba memulai dengan ayat yang pertama. Coba kita buka surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat 3 sampai 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati ya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan di antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang punya keberuntungan yang besar. Ba'alaika mungkin rasanya Bapak Ibu orang nama baik jaya kawa, orang nama musuh awak bisa ndak jadi kawan awak? Itunya. Sifat itu tidak akan diberikan oleh Allah kepada awak kalau tidak ada si jiwa kesabaran. Nah, ini ada seketiknya masalah lah memusuh sepanjang hari sana. Kini orang nama musuh awak, para banyaknya orang yang memusuhi Nabi awak. Makanya Nabi awak terkenal akhlaknya. Diludahi, diusir, diancam dengan pedang dan segala macam. Banyak kata Allah dalam ayat, dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Karena tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Orang berbeda kawa, tapi wak tolak dengan cara yang lebih baik. Sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kapan orang tadi kepada awak, dia akan menjadi teman setia awak. Umar bin Khattab coba cari bahwa permusuhannya kepada Nabi awak. Nggak ada dihadapi dengan Nabi awak dengan sabar. Alah ni yang sadun. Dia memang dah adu dewa tu bah. Itu memang lo payah pula. Memang dah adu dewa. Kalau kajian orang bertakwa aku luar biasa, luar biasa. Makanya awak rindu ingin menjadi orang yang bertakwa. Cuma latihan perlu. Kan kajian kan masalah usaha mencapai takwa. Maka kata Allah dalam ayat tadi, dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan oleh Allah kecuali kepada orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Artinya kalau Bapak ingin jadi orang bertakwa, ya usahalah jadi orang sabar itu. Habis kau sifat tadi dia oleh Allah tu. Walaupun orang jaya kawan, orang memusuhi awak, ndak awak aduh itu lo dengan permusuhan lo, tapi bahannya bisa jadi kawan awak.
Banyak contohnya pada Nabi awal, banyak. Di antaranya Umar lah kita baca tadi. Oleh ketika lewat di rumah orang dan beliau diludah itu kan sering banget buya-buya nyampaikan kajian pun acok baca. Satu lewat di rumah orang itu diludahi kan jahe manusia tuh. Nah, tapi Nabi tidak ada, tetap menghadapi dengan sabar. Astagfirullah ya Allah, diludahi orang ya Allah. Assalamu ya Allah. Ndak orang tu cari salawat cari. Kira nak dojo. Akhirnya 3 hari sudah tu orang tu sakit. Coba. Bilang sama Aisyah. Aisyah lihat makanan Aisyah, lah ya Rasulullah. Ayolah buku lah beli orang sakit aman. Siapa yang sakit bu? Nama tanya siapa sakit? Orang yang malu ludahi. 3 hari yang lewat ibu diludahi orang, lalu kininya sakit. Kecik bu. La ilaha illallah. Coba akan jadi orang bertakwa. Bos. Akan jadi orang bertakwa kalau model itu pribadi, Pak. Tidak ada gaji kau nak nasa tegang-tegang waktu mengaji kau. Pokoknya dapat dewa inti kaji. Itulah. Karena kata Allah tadi, tolaklah idfa billati iya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan. Tiba caranya orang berbuat baik, ya kawan orang ya pokok buat jahat orang awak bisa berbuat baik ke orang. Nah, tapi awak tak bisa berbuat baik kalau tidak ada antisipasi dalam diri awak dulu, yaitu kesabaran. Jadi awak mesti jadi orang sabar dulu gitu. Jadi kalau seketik tersinggung langsung meledaknya sekali, maka tambah kakak jadi kawan orang tambah jadi musuh lagi. Nah, baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau nampak dah waktu. Jadi kata Allah dalam ayat wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Di sifat-sifat yang baik sarpo iko ndak akan diberikan oleh Allah. Ndak akan diagian oleh Allah sifat nan kata iko kecuali kepada orang yang sabar. Nah, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Kok dapat dewak sifat model kuat, itulah beruntung gadang awak. Pertahankanlah itu Bapak Ibu kalau ada awak itu. Tapi kalau orang berjaya kawak tu balik lojo kejahatan biasa junyo tu. Nah, bisa ndak awak membalas kejahatan orang dengan kebaikan? Nah, sekarang bacakan hadis kepada Bapak Ibu ya, bacakan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam usini qala la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya ada seorang laki-laki rajulun ya, ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usini, berwasiatlah Tuhan kepada saya." Nah, qala beliau menjawab, "La taghdab." Jangan marah. Dia wasiat Nabi marah. Nama minta siapa? Yang meminta sahabat. Berwasiatlah engkau ya Rasulullah kepada hamba berjanda. Kata Nabi, la taghdab. Jangan kamu marah. Raddada miraran. Dia berulang kali meminta wasiat kepada beliau. Qala, beliau Nabi tetap menjawab, la taghdab. Jangan kamu marah. Makanya apa? Pribadi orang bertakwa wal kaziminal ghaiz, mampu mengendalikan emosi, mampu mengendalikan amarahnya. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, membacakan satu hadis lagi ya. Pokoknya insyaallah, pokoknya awak dapat kaji insyaallah. Walaupun saketek mana awak mengaji tapi adonan dibawa pulang insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadid ya laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab, muttafaqun alaih. Nah, ulang ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab.
Muttafaqun alaih. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bukanlah yang dikatakan orang kuat syadid, bukanlah yang dikatakan orang kuat adalah orang yang kuat bergulat, artinya menang dalam perkelahian. Tetapi sesungguhnya orang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan nafsunya dikala marah. Nah, maka itu Bapak Ibu, solusinya kan kajian masalah usaha. Separuh dari kesabaran itu hanya terletak pada saum. Separuh asyamu nisfu sabr. Makanya tanduran yang bertakwa, wasabirina bil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Buka surah 2 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala bihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa bir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina bil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk mendekatkan hamba saya dan melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Lah Bapak Ibu kan jaleh tenang. Jadi kalau berhasil sabar itu mempuncaknya bagi orang yang bertakwa. Wasabirina bil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Sabar dalam berbagai macam keadaan. Ini bagi contoh kepada Bapak Ibu ya. Yang sampai kepada para Bapak Bapak, awak ngaring-ngaringan sedulu misalnya di dalam membentuk keluarga. Awak bentuk keluarga awak ini gua. Nah, coba buka dulu surah Al-Furqan surah 25 ayat 70 sampai 76. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqauna biha tahiyyatan wa salaman khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam.
mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Ya, kalau ingin Bapak Ibu surah keluarga awak qurrata ayun sanang hati maliek nak seorang jonan tajud masuk neraka, impian mereka waja'alna lil muttaqina imama bima sabaru dengan sabar. Walun mangas ketik lah tapi suga, mangas ketik lah tapi suga. Naik darah. Tapi suga naik darah. Ini perangai macam-macam. Kalau istri perangai wanyo, kalau suami perangai orang rumahnya, kalau orang tua perangai anaknya, kalau mertua perangai menantunya. Itu baik. Wah, ingin Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kalau ingin itu waj'alna lil muttaqina imama, pimpin mereka semuanya menjadi orang bertakwa. Untuk mencapai itu bima sabaru, mesti dengan sabar. Baik Bapak Ibu, ambil carian hasilnya ya. Buka surah 3 balik, surah Ar-Ra'd ayat 23-20 ampe. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbad dar. Yaitu surga adil. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke dalamnya ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Jadi ba'a menjadikan ayahnya soleh, menjadikan istrinya soleh, anak minantu cucu soleh, kuncinya bima sabar. Kau dewan anda ingin membalik semacam membalik telapak tangan dia, anda dia inginkan langsung jadi ndak bisa. Nah, bang ibu telah kesinggung dek sekali tadi. Memang awak alun banyak. Nah, jadi maaf bapak dan ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau ingin nak membentuk keluarga soleh seduanya, kuncinya bima sabartum. Disabit oleh malaikat besok. Apa yang malaikat tahu? Aja malaikat salamun alaikum bima sabartum. Selamat untuk kalian karena kesabaran kalian. Luar biasa. Itu je Bapak Ibu, kalau ingin awak beramal, pahala nak dapat dari mana bisa hilang kalau tak sabar awak. Amal-amal awak akan ada kalau tak sabar, pahala bisa hilang. Boleh buka surah Al-Qasas surah 28 ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah pahala Allah lebih baik dari orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan pahala yang besar itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sabar. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin mendapatkan pahala dari amal yang awak kerjakan,
kita mesti bisa menahan diri, harus menjadi orang yang penyabar. Kalau tidak, silakan buka surah Al-Baqarah, surat yang kedua 260 ampe. Kalau indah, ini bahaya. Kalau nak sabar dengan amal yang buat karajukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu ma'ahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu ditimpa hujan lebat, kemudian tinggallah batu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak beri petunjuk kepada orang-orang kafir. Bapak Ibu, jadi kalau awak tidak sabar, akhirnya amal hilang. Jadi kalau awak sabar, insya Allah balik gandum pahala nak kadagi oleh Allah. Di dalam rumah tangga bagi contoh. Ini awak dalam beramal bagi contoh. Itu awak harus menahan diri. Wal kaziminal ghaiz, marah tabu tahu keluar kata-kata ndak elok. Ni menyasar dan segala macam letak itu di bobek baik tapi ko ala habis orang. Itu amal kami Ustaz. Makanya banyak ayat mengatakan walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Balian kami ke dunia, kami kemarjokan amal soleh. Karena amalnya dulu tinggal dari dicinan deh air. Bali-bali itu makanya sabar, tahan diri. Bali-bali dia itu gini, bawa dibuat pasaknya gini gua. Nah makanya separuh dari itu awak harus rajin puasa. Nggak tahu dia puasa 3 kali sebulan, naikan kate 8 kali sebulan. Tidak tahu 8 kali sebulan, naikan 5 balik kan? Masya Allah. Lah, kalau waktu suara agak capek, ini buat apa cek lagi? Misalnya dalam parang. Dalam parang, kok kan parang pak, kan emosi itu. Ayo, ke dalam peperangan ini contohnya pak. Kita buka surat Ali Imran. Surat yang ketiga ayat 123 sampai 126. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Idh taqulu lil mu'minina alayya biyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alabim minal malaikati munzalim bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum bi khamsati alabim minal malaikati musawwimin wa ma ja'alahu
sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang beriman, apakah tidak cukup bagi kamu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang turunkan dari langit? Ya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa. Ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Dan Allah tidak menjadikannya pemberian bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar hatimu tenang karenanya. Dan tidak ada yang kemenangan itu selain dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kenapa? Makna wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wahinal ba's dalam masuk peperangan. Biarlah awak sekete, bagi ndak ada perang Badar bos sekete juga. Tapi karena sabar tadi tidak terpancing emosi, Allah kirim bantuan berupa para malaikat yang disebut dengan jundul. Di film-film ke Osman itu, terus Osman itu yang mengilhaminya. Wanda sakit tak pancing langsung mampu sekali, tagak sekali, marapu sekali. Pada sahabat itu sebenarnya mencari peluang, membuka jalan sambil memohon kepada Allah. Nah, jadi apa-apa ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi usaha awak untuk menjadi orang bertakwa dari segi akhlak awak jangan jadi orang parabu dan pemarah, wala takdok, jangan kamu marah. Artinya wal kaziminal ghaiz, bisa awak mengendalikan emosi, bisa mengendalikan diri. Kalau enggak sukses karena jawab banyak yang gagal karena emosi itu yang menggugurkan. Semuanya jadi berantakan deh karena emosi. Hancur dia perjuangan, hancur, iku hancur, keluarga jadi hancur kalau enggak sabar. Amal awak jadi hancur kalau enggak sabar. Dalam masuk berjuang hancur kalau enggak sabar. Tapi kalau sabar insyaallah innallaha ma'as sabirin. Karena waktu tinggal 5 menit Bapak dan Ibu, coba itu kajian awak dulu. Semoga banyak manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.